Ya, kalau kamu bicara ngaceng, mungkin kamu ngobrolnya sama tukang beca, tukang cendol. Ini saya lagi memberitakan firman, bukan memberitakan hal-hal konyol seperti isi kepalamu. Tolong ya Robert ya, isi kepalamu cuman itu ya, perselangkangan ya. Mana tua Yesus dari Maryam? Tua keilahian Yesus lah. Aduh, gimana sih otak kamu itu nggak encer juga ya? Saya yang tanya itu mana tua Yesus dari Maryam? Yesus itu Masa adalah ada Allah. tua anak dari ibu? Aduh, Karena ini pengakuan Bunda Maria. Sebelum dari mana Firman. anak tua dari? Pakai dong. Anda kalau habis sholat jangan Aduh. kesurupan. Saya tidak mengatakan tidak ada yang memerintahkan karena statusnya realita. Saya nggak pernah menarasikan itu. Oke, coba diulangi. Jadi yang Kamu mau mencoba memutar-mutar kata saya. Saya nggak pernah bilang tidak ada yang memerintahkan firman Allah dengan roh karena realita. Nggak pernah bang. Tolong bantu sedikit. Insya Allah kopla. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi kali ini banyak umat muslim yang menunjukkan kebotolannya dan mempertanyakan sesuatu yang tidak jelas. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Silakan kalau mau bertanya aja. Tuhan Yesus adalah utusan, temanya ya. Utusan berarti bukan Tuhan ya? Utusan berbeda dengan Tuhan. Iya, makanya Tuhan Yesus adalah utusan. Nah, berarti Yesus itu bukan Tuhan dong, kan utusan. Tuh. Kamu aja udah baca Tuhan Yesus. Berarti dia Ya. Tuhan dan juga utusan. Utusan dengan Tuhan berbeda. Tapi Yesus itu adalah Tuhan dan juga utusan. Berarti Yesus perkasa ya? Perkasa apa dalam konteks apa? Iya, dari segala gitu. Segala dari segala apa sih? Ya, Hubungannya segalanya. dengan Tuhan dengan utusan apa? Ya, Tuhan kan berarti segalanya. Tuhan segalanya apa? Segalanya. Segalanya Semuanya, apa? gitu. Semuanya apa? Enggak lah. Iya, artinya Dalam maha konteks maha apa? benar, maha perkasa, maha kaya. Nah, betul ya? Maha kaya, maha ini. Dia pencipta, Bang. Iya, iya maha segalanya, namanya menciptakan berarti maha segalanya ya. Kalau berak masa maha berak? Ada maha. Oh, makanya kalau kamu menarasikan maha segalanya, segalanya dalam konteks apa? Kalau Jelas berak dulu. bukan maha, itu Ya, wajib dikeluarkan. Nggak nyambung ah. Yang nggak nyambung itu adalah ketika kamu bilang maha segalanya. Maha dalam hal apa? Nggak bisa dikatakan maha segalanya. Maha kasih iya, maha benar iya, maha mulia iya, maha pemberi iya. Bukan maha segalanya, maha batu iya, nggak akan mungkin. Jadi kamu kalau mengatakan maha, maha apa dulu? Jelas, karena Tuhan saya bukan Tuhan yang nggak jelas. Kalau Tuhan yang nggak jelas itu memang nggak jelas maha apa gitu. Sampai situ. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan Robert? Silakan. Maha perkasa gak dia? Tidak ada konteks maha perkasa di dalam kitab saya. Wah, Itu berarti dalam kitab. nggak perkasa dong, nggak kuasa. Perkasa itu kan kuasa. Perkasa bukan kuasa, beda. Kamu bisa cek KBBI perkasa dengan kuasa itu beda. Otaknya ditambah dulu ya. Maha perkasa itu maha kuat. Coba googling dulu. Maha nggak kuat, kelihatan maha goblok. kuat gak dia? Kuat lah. Kuat ah. Berarti dia kan punya titik tuh, bisa ngaceng nggak? Bisa. Bisa. Udah pernah lihat? Untuk apa? Udah pernah lihat nggak? Saya tanya, Tuhanmu maha nggak?
Orang saya nanya lagi. Nah itu ya, gini ya Bang ya, Tuhan saya menjadi manusia itu untuk menjadi imam, bukan untuk ngaceng. Makanya saya bilang, apa dulu tujuannya? Jadi kalau kamu bilang maha perkasa, itu konteks di dalam iman kau. Berarti nggak bisa. Ya nggak bisa. Bukan masalah nggak bisa ngaceng, itu nggak ada hubungannya dengan iman, karena ngaceng itu nggak ada hubungannya dengan iman. Saya tanya, emangnya iman Islam itu ada hubungannya dengan ngaceng? Saya tanya, bicara iman itu bicara tentang keselamatan, bukan bicara tentang ngaceng. Ya, kalau kamu bicara ngaceng, mungkin kamu ngobrolnya sama tukang beca, tukang cendol. Ini saya lagi memberitakan firman, bukan memberitakan hal-hal konyol seperti isi kepalamu. Tolong ya Robert ya, isi kepalamu cuman itu ya, perselangkangan ya. Kalau kamu bicara selangkangan, bukan di sini ranahnya. Ini bicara iman, coy. Kalau kamu bicara kayak gitu, itu kamu ngobrol sama komunitasmu, tongkrongan di pasar. Nggak nyambung. Dari maha ke selangkangan, hubungannya apa kain sama ember? Nih. Ini dari mulai Tuhan sampai ke utusan. Lari ke selangkangan, mohon maaf. Dalam iman orang Kristen, sorga orang Kristen itu bukan selangkangan. Lah kalau kamu bicaranya selangkangan, kamu ke dokter Boyke. Kalau bicara tentang ngaceng gak ngaceng, datanglah ke dokter Boyke. Dokter apa lagi itu? Ya, SPOG, Opgin gitu. Jangan ke sini. Ya, nggak nyambung ke Maerot. Maaf ya, bedakan antara agama dengan syahwat. Karena agama berbeda dengan syahwat. Dan syahwat bukan bicara tentang agama. Gitu. Ya, mungkin kamu nanyanya ke yang lain ya. Aduh. Nggak seperti itu konsepnya. Bang Panan. Apa kabar Bang Panan? Hampir murtad. Lu kapan murtadnya? Hampir mulu. Apa kabar Bro Panan? Ini dari dulu namanya hampir murtad. Murtadnya kapan? Hampir-hampir mulu. Hampir saja. Baik. Aduh, ini temen lama ya. Hampir murtad, nggak murtad. Nih gimana nih menurut lu Panan? Kenapa ya? Kenapa lu hampir murtad? Apa karena lu terlalu bosen mendengar teman-temanmu ini selalu bicara periclikan? Surga itu ada nggak sih hubungannya dengan iclik? Karena di dalam iman Kristen udah jelas, ya. Hari kebangkitan manusia itu tidak kawin dan tidak dikawinkan, tidak iclik dan tidak diiclikkan gitu. Kenapa bicaranya iclik, bentar-bentar iclik gitu. Aduh, salam. Please lah, kalian tuh pinteran dikit gitu. Bosan saya. Tolong typingnya direm ya, jangan bikin dosa. Halo. Iya, halo. Islam apa Kristen Bang? Islam lah. Islam. Udah sholat? Udah. Oh ya, silakan bertanya. Biasanya kalau habis sholat otaknya bersih nih. Mana tua Yesus dari Maryam? Tua keilahian Yesus lah. Aduh, gimana sih otak kamu itu nggak encer juga ya? Saya yang tanya itu mana tua Yesus dari Maryam? Yesus Masa itu adalah ada Allah. tua anak dari ibu? Aduh. Karena ini pengakuan Bunda Maria. Sebelum
Dari mana Firman. anak tua dari pakai loh. Anda kalau habis sholat jangan kesurupan. Kalau habis sholat jangan kesurupan. Walah. Kamu nih sholat tapi kesurupan gimana? Tanya habis sholat. Ini saya ngejawab nih. Saya ngejawab. Pertanyaan kamu dari kemarin itu aja. Yesus itu adalah Allah, manusia, Allah dan manusia. Jadi kalau kamu tanya mana Tuhan Maria dengan Yesus, Tuhan kealahannya. Bahkan kealahan Yesus itu sudah disembah Maria sebelum dia menjadi manusia gitu loh. Susah ya Panan, gimana nih keluarga lu nih Panan? Ya Bang, kalau kamu memang habis sholat jangan kesurupan. Ini udah sholat kok malah kesurupan. Maafin katanya. Siap lah Bang Panan. Ini gimana Bang Panan? Kasih obat dulu deh saudara lu ini. Kenapa nggak pernah dikasih apa namanya? Nggak pernah dikasih obat gitu loh. Diskusi dengan waktu. Halo, silakan Ordan. Halo, Kak. Anda Islam atau Kristen? Saya Islam. Oke. Anda mau bertanya apa? Oke. Saya ini pengen tahu tentang konsep Trinitas itu. Mungkin itu aja pertanyaan pertama. Terima kasih. Trinitas tidak konsep. Nah, Jadi mungkin kalau kamu mau nanya tentang konsep, saya tidak punya konsep. Karena Trinitas itu seperti yang diajarkan Musa, itu adalah Allah yang memiliki firman dan roh. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Allah itu punya firman dan punya roh, makanya dia bisa memberikan hidup dan bisa mencipta dan memperkenalkan dirinya melalui firman. Jadi ini bukan konsep. Dari dulu Allah itu yang diperkenalkan Musa, yang diperkenalkan Ayub, yang diperkenalkan Daud, ya, nabi-nabi kami. Allah itu dari dulu adalah Trinitas. Bukan konsep, tapi realita. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanya? Oke. Oke, kalau seperti itu terkait dengan Trinitas, kemudian Yesus itu sebagai apa tuh? Yesus itu firman. Firman Allah. Itu. Firman Allah. Apakah? Iya, makanya semua nabi dan semua rasul mengenal Allah ya melalui firman-Nya, melalui Yesus. Sebab firman itu adalah Allah. Itu. Oke. Yesus itu diciptakan atau tidak? Dia pencipta. Firman Allah itu tidak pernah diciptakan. Firman Allah itu adalah pencipta. Sebab Allah mencipta melalui firman. Makanya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dia dengan cara berfirman, jadilah bumi. Jadi firman itu tidak dicipta, tapi pencipta. Oke. Kemudian di dalam Bible itu banyak kisah-kisah tentang Yesus itu berdoa kepada Bapa. Pertanyaan pertama adalah, jika Yesus dan Allah itu adalah satu kesatuan, berarti itu sama dengan dia berdoa kepada dirinya sendiri, atau keduanya itu bagian yang berbeda? Terima kasih. Kamu dari bicara ke firman lalu ke Yesus. Yang satu itu adalah Allah dengan firman dan rohnya, bukan dengan manusia, karena Allah bukanlah manusia. Itu satu. Sudah paham? Bicara Trinitas itu berarti bicara Allah, bukan bicara manusia. Kalau bicara manusia Yesus, artinya kamu berbicara firman Allah yang sudah mengambil kodrat manusia. Kemanusiaannya, kemanusiaan dari sang firman itu mengajarkan manusia untuk cara berdoa. Karena Allah kami mengajarkan sendiri cara berdoa. Seperti itu. Oke. Artinya Yesus itu apakah firman atau bukan? Nah, dari tadi kan itu pertanyaanmu yang sudah saya jawab beberapa waktu yang lalu. Anda lupa ingatan? Saya harus mengulang lagi. Anda harus konsentrasi. Kalau di sini harus konsentrasi dan harus punya daya ingat yang tinggi.
Yesus. Kamu aja, kamu ingat tadi nggak pertanyaan kamu? Ya, ingat. Silakan. Maafin kata Bang Panan. Siap. Ada lagi yang mau ditanya? Ya, itu pertanyaan tadi. Jadi, apakah firman dan Allah itu berbeda atau tidak? Firman itu satu di dalam Allah. Allah itu satu di dalam firman. Dalam realitanya berbeda, namun dalam satu hakikat Allah. Ada lagi? Yang di kejadian firman itu adalah Allah itu. Jadi Tidak ada di kejadian firman itu adalah Allah. Mungkin Yohanes 1. Mungkin itu di Yohanes, bukan di kejadian. oh, di Yohanes ya. Nah, itu seperti apa tuh? Firman itu adalah Allah. Artinya kan itu satu kesatuan. Barusan tadi saya jawab. Betul. Firman itu di dalam Allah, Allah itu di dalam firman, dalam satu hakikat Allah. Saya kasih contoh boleh? Boleh silakan. Oke. Pikiran kamu itu pikiran manusia apa pikiran monyet? Pikiran manusia. Bentar, kata ini kok typing Oke. ribut. Damai. Silakan. Lanjut. Kalau tubuh Anda itu tubuh manusia atau tubuh monyet? Tubuh manusia. Tubuh manusia. Ada tubuh manusia, ada pikiran manusia. Saya tanya kamu, tubuh dengan pikiran sama nggak? Pikiran itu bagian daripada Saya nggak nanya tubuh. itu. Saya nggak nanya itu. Tubuh dengan pikiran sama tidak? Beda. Beda. Tadi dikatakan pikiran manusia, tubuh manusia. Kamu sebenarnya satu atau dua? Satu, fisik saya satu. Bukan fisiknya. Kodrat kamu itu manusia. Ya kan? Tubuhmu dengan pikiranmu berbeda, namun satu dalam hakikat manusia. Firman dengan Allah itu berbeda, karena Allah itu adalah Bapa. Jadi Bapa dengan firman-Nya itu berbeda dalam satu hakikat Allah. Kamu sudah bisa membedakan tubuhmu dengan pikiranmu, maka kamu juga harus bisa membedakan Allah dengan firman-Nya Allah. Oke. Kan oke. Kalau pengibaratannya seperti itu, artinya kan kalau saya ibarat juga nih. Saya nggak bilang ibarat, saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh juga. Jadi tadi kan Kak Agatha tadi mengambil sebuah contoh seperti itu tuh. Tetapi di dalam manusia itu kan jasad kita itu bergerak itu berdasarkan pikiran kita tuh. Artinya ketika pikiran Roh, bukan pikiran. ya roh. Kalau tidak ada roh atau nafas, kamu nggak bisa gerak. Pikiran itu untuk menyatakan diri kamu. Roh lah yang menggerakkan kamu. Ini beda lagi. Oke. Tadi menggerakkan kan. Kalau menggerakkan itu kan ada sesuatu yang menggerakkannya. Kemudian yang menggerakkan itu siapa? Rohmu. Nah, roh. Hanya kamu kalau cek ada jasad, kamu cek di sini nggak ada nafasnya, nggak ada rohnya, dia nggak gerak. Oke. Saya menjelaskan antara pikiran dengan tubuhmu karena saya sedang menjelaskan Bapa dengan firman-Nya. Itu, saya nggak mau lari jauh. Yang memerintahkan roh itu untuk bergerak siapa? Roh itu bergerak karena kesadarannya. Kesadarannya itu di mana? Letak kesadarannya itu ya ada pada roh itu. Makanya ada orang yang tidak sadar karena tidak ada rohnya. Kesadarannya itu kan dari pikiran kan? Kesadaran itu ada di dalam roh. Ada pikiran, kalau nggak ada roh gimana ceritanya? Yang Ya, menggerakkan kan, pertanyaan kamu kan yang menggerakkan. Yang menggerakkan pikiranmu itu juga roh. Ya, yang menggerakkannya adalah roh. Roh itu bergerak berdasarkan perintah. Dia tidak bergerak berdasarkan perintah, tetapi bekerja bersama-sama dengan tubuh, pikiran, dan rohmu. Roh itu tidak bisa ada yang memerintahnya. Oke, Bahkan berarti- pikiran pun tidak bisa diperintah. Tubuhmu pun tidak bisa diperintah. Kecuali kamu memang satu. Oke. Kan kamu satu, bukan tiga. Betul? Ya, Nah betul. itu. Jadi bekerja bersama-sama antara roh, pikiran, dan tubuhmu.
Jadi nggak ada yang memerintah, tidak ada yang diperintah. Oke. Kan tadi Kak Agatha mengambil perumpamaan, bukan perumpamaan, contoh dengan manusia. Tetapi dalam kinerja manusia, manusia itu bergerak oke lah berdasarkan roh manusia. Ada jasad, ada Jangan roh. oke lah, jangan oke lah. Bisa nggak manusia bergerak tanpa roh? Itu dulu. Nggak bisa. Ya Nggak bisa. sudah. Berarti Bisa. betul kan? Betul. Ada roh, nggak ada jasad juga kan nggak bisa bergerak. Makanya saya bilang nggak ada yang merintah, tidak ada yang diperintahkan, tetapi bekerja bersama-sama, nggak usah dipilah-pilah, diputar-putar. Masa saya harus sekali menerangkan ini satu-satu kepada anak PAUD gitu loh. Udah saya bilang, antara roh, pikiran, dengan tubuh itu bekerja bersama, nggak usah diputar-putar, dibikin jadi lebar gitu. Langsung aja ke inti pertanyaanmu. Iya. Jangan kayak orang oon. Inti pertanyaannya itu Apa? karena hal Bersama-sama. Intinya kan itu. Makanya Bang dipikirkan dulu yang saya katakan. Gitu loh. Oke. Saya ini pengen kembali ke hal yang paling fundamental tuh. Karena gini, konsekuensi dari kalimat jika roh, jasad, pikiran mereka itu bekerja bersama-sama. Artinya ketiga zat tersebut atau ketiga hal Ya satu dalam hakikat manusia. Ya karena dikatakan satu ya bekerja bersama-sama. Ya kali roh lu tidur terus tangan lu grepe-grepe kemana? Kan nggak mungkin Mukidi, astaga Tuhan. Capek banget gue. Ya kan mungkin nggak? Badan lu kemana terus roh lu di mana terus pikiran lu di mana? Kalau misah-misah artinya kamu meninggoy. Ya. Kenapa kamu disebut meninggoy? Karena tubuh kau tergeletak di kuburan, roh kau entah kemana sama pikiran kau. Itu jadi jangan dipisah-pisah. Kalau dipisah, lu jadi mayat atau lu jadi roh gentayangan. jangan dipotong dulu Kak Agatha, cantik. Nah, oke aku lanjut ya. Jadi konsekuensi dari kalimat bila diucapkan bahwa ketiga hal tersebut itu bekerja bersama-sama, artinya ketiganya memiliki kehendak bebas masing-masing. Karena ketiga Kehendak yang satu kok kehendak bebas masing-masing. Gimana? Kalau masing-masing punya kehendak bebas masing-masing, berarti roh gua mau dulu di pohon, ya kan? Badan gua mau di sini. Nggak bisa, Mukidi. Kamu bisa nggak sih nggak usah muter yang aneh-aneh gitu loh. Satu itu- kehendak artinya. Allah. Nih gua kejelasin deh biar lu nggak on. Kehendak silakan. dalam pikiran lu itu satu dalam rohmu dan tubuhmu menyetujuinya. Kalau lu berkehendak makan tahu-tahu mandi, ini baru namanya masing-masing punya kehendak. Jadi punya satu kehendak yang menyatakan tubuh, yang menggerakkan roh, yang menghendaki pikiran. Jadi antara pikiranmu dengan tubuhmu dengan rohmu sinkron. Masya Allah, anak TK. Kehendaknya cuma satu, nggak mungkin ada tiga. Satu. Yang menyatakan kehendakmu yang ada di pikiranmu itu ya tubuhmu. Dia dalam pikiran, mau makan, yang ngerjain tangan lo, yang menggerakkan roh lo. Ini bahasanya begitu. Kehendaknya ada di pikiran lo, yang ngerjain itu badan lo gitu loh. Ini namanya bekerja bersama-sama, roh lo yang menggerakin. Astaga. Ada lagi yang mau ditanya apa, Oke, pelan-pelan. Jadi konsekuensi dari ucapan Kak Agatha tadi apabila mengatakan, kuulangi kembali. Tadi di awal Udah, kalimat pertanyaan aja, nggak usah konsekuensi. Karena dari pernyataan kamu konsekuensinya tubuh kau di kuburan, pikiran kau entah di mana melayang gitu. Jangan bicara konsekuensi perkataan saya. Itu relate. Gitu. Ngerti nggak? Kamu nanya aja di sini. Ya, karena kamu nggak bisa menerangkan apapun di sini. Kamu kan bertanya kan? ya betul. Ya. Jika
Iya, pertanyaannya begini. Karena ucapan Kak Agatha tadi yang pertama dan yang kedua Langsung kontradiksi. aja ke pertanyaanmu. Ya, ucapan Kak Agatha tadi kontradiksi. Yang pertama, Kak Agatha menyatakan bahwasannya tidak ada yang memerintah dari ketiga hal tersebut. Satu. Yang kedua, tiba-tiba Kak Agatha mengatakan ketika saya kejar dengan pertanyaan bahwasannya mereka mempunyai kehendak yang satu. Sedangkan di pembukaan tadi dikatakan bahwa ketiganya tidak ada yang memerintahkan kehendak tersebut. Jadi, bagaimana mereka bisa menjadi kehendak yang satu, sedangkan mereka tidak ada yang memerintahkan untuk dalam satu kehendak? Karena satu kehendak itulah semuanya terlaksana. Kok kontradiksi terhadap apa? Coba, yang mana yang kontradiksi? Kontradiksinya, di awal tadi Kak Agatha mengatakan bahwasannya ketiga zat tersebut. Kok ketiga zat? Kita Firman. bicara manusia apa bicara zat? Kok nggak ada ngomongin zat dari tadi? Anda kemana larinya? Ketiga hal Tolong tersebut. fokus, Bang. Tolong fokus. Iya, ini yang kita bahas yang Kak Agatha ucapkan tadi. Apa? Apa yang saya ucapkan apa? Ketiga hal tersebut. Hal itu apa? Hal itu apa? Hal... Firman, Allah dan Roh. Oh, Allah itu bukan hal. Allah Ya, itu bukan hal. Realita tadi saya bilang. ya. Oke lah realita. Loh, bukan oke lah. Memang itu. Saya mengingat apa yang saya katakan. Oke, ketiga realita tadi. Jadi, nah, oke ini udah ganti lagi ya. Tadi realita. Jadi kalau Bukan ganti, memang dari tadi itu realita. Kamu aja ingat. Saya merekam ini semua kok. Tenang aja, aman. Saya Oke. mengingat yang saya ucapkan. Mungkin kamu yang nggak. Kemudian artinya begini apa? Kemudian artinya begini. Tolong jangan gunakan bahasa mubazir, Bang. Kemudian artinya begini. Kemudian apa? Dan artinya begini apa? Bisa saya, nggak dengan bahasa yang benar? saya nggak bisa menyelesaikan omongan karena Iya, karena kata-katanya salah, kontradiktif, tapi lu nggak menjelaskan kontradiktifnya. Halnya entah apa yang bicara hal. Anda berkata-kata seolah-olah banyak, tapi nggak tahu apa itu isinya gitu loh. Coba dengan bahasa yang benar gitu loh. Iya. Ya, disimak ya kalau saya. Pada awal kalimat Kak Agatha dibuka dengan bahwasannya Allah, Firman, dan Roh itu tidak ada yang memerintahkan karena dia statusnya adalah realita. Saya tidak mengatakan tidak ada yang memerintahkan karena statusnya realita. Saya nggak pernah menarasikan itu. Oke, coba diulangi. Jadi yang Kamu mau mencoba memutar-mutar kata saya. Saya nggak pernah bilang tidak ada yang memerintahkan firman Allah dengan roh karena realita. Nggak pernah, Bang. Tolong Ya, bantu jadi- sedikit. Masya Allah, kopla. jadi Yang benar status- dong, Bang, bahasanya. Kamu bahkan nggak mengingat apa yang saya katakan gitu loh. Narasi saya jangan diputar-putar, nggak jelas. Kau sendiri akhirnya yang terputar-putar. Saya nggak akan pernah bisa berputar dengan pikiran saya. Kamu gitu. Jadi jangan menyatakan yang tidak saya nyatakan. Oke, saya boleh saya lanjut ini. Nah, makanya direkam, dicatat kalau memang ingatannya kurang. Itu. Kamu mau bertanya apa? Kamu jelaskan Ini- dulu kontradiktif apa. Dipotong terus ini nggak selesai nih. Ya kamu nggak jelas mau ngomong apa, nanya apa. Di sini bertanya aja saya bilang. Itu Karena tadi kalau- Apa? pertanyaannya itu, jika memang ketiga hal tersebut memiliki Tiga hal apa? yang satu, Allah, Firman, dan Roh itu memiliki satu kehendak, Lalu? apakah Allah itu tahu dengan perbuatan Firman tersebut di bumi? Apakah Allah tahu dengan perbuatan firman? Karena firman itu satu di dalam Bapa. Lu gimana Oke. dibilang nggak tahu? Apa sih pertanyaannya nggak jelas? Pelan-pelan, oke? Bukan masalah pelan-pelan kan? Apakah ketika firman di bumi Allah tahu? Lah firman itu Maha tahu kok. Oke. Gimana? Dan itu satu di dalam Bapa dan tidak pernah terpisah. Oke. Jadi Allah itu ada di sorga dan juga ada di bumi.
Bahkan isi hatimu aja Tuhan Yesus tahu. Oke. Sekarang pertanyaannya dibalik. Apakah firman di bumi itu tahu dengan keadaan Allah yang ada di Loh, sorga? orang dia Allah, gimana dia nggak tahu dengan keadaan Allah? Kan firman itu adalah Allah, Yohanes 1. Bagaimana firman nggak tahu tentang Allah, orang dia Allah? Aduh, kamu nanya aja nggak dikonsep dulu. Ngapain sih sebenarnya? Ini ada orang yang paling aneh sedunia akhirat ya, bersen nemu orang kayak kamu gitu. Nggak usah jauh-jauh firman Allah ya. Kamu aja tahu apa yang kamu inginkan gitu loh. Apakah pikiranmu tahu? Apakah badanmu tahu pikiranmu? Ya tahu lah. Coba aja kau cek sendiri. On kali kau. Yang butuh parame kau. Saya aja kalau tanya kamu, kira-kira badanmu tahu nggak apa yang kamu pikirkan? Pasti tahu. Karena otak kau itu bagian dari badan kau. Kamu dia aja tahu. Ya kali Allah nggak tahu dirinya Allah. Capek deh. Udahlah, tertidur aja. Gua kira tanyanya apa gitu. Apakah firman itu tahu Allah? Gimana ceritanya lu nanya hal bodoh ini gitu? Apakah pikiranmu tahu bahwa tanganmu itu lagi gini-gini? Kurang sabar gimana we? Kau nyuruh sabar we? Gua nunggu pertanyaan yang duar gitu, mutakhir gitu loh. Lap, mending gua nge-gym kalau kayak gini. Dan jangan menunjukkan kebotolanmu dengan pertanyaanmu yang gak aku konsep. Ini kelihatan ya. Kelihatannya adalah begini. Dia belum siap dengan pertanyaannya. Makanya dia nanyanya pun dia bingung. Ya, kalau kamu sudah siap dengan pertanyaanmu. Tadi gayanya di bawah, ayo kita diskusi. Besok bang apa namanya ya, gua kasih tahu. Lu catet pertanyaan lu. Lu catet juga jawaban gua. Kalau seandainya lu nggak inget anak PAUD, aduh Gardan, gimana sih lu Gardan? Tanya aja yang banyak, bikin catatannya. Nanti akan gue jawab ke sini. Gue lebih respect sama orang yang mempersiapkan pertanyaannya. Jadi kalau kamu tidak mempersiapkan pertanyaanmu, kamu akan bingung dengan pertanyaanmu yang sebenarnya sudah terjawab dari pertanyaanmu sendiri. Ya, asli lu nggak kualitas. Belum di mirroring katanya. Halo Gam. Halo. Ya, halo. Selamat pagi Pak Gam. Silakan mau bertanya apa? Selamat pagi. Judul apa ini? Silakan dibaca. Ya emang utusan kan? Tuhan utusan. Oh ya, Yesus itu Tuhan, Mbak. Sepertinya kelas 6 SD juga kamu sudah belajar. Orang Kristen Tuhannya siapa? Pasti udah diajarin kelas SD. Kirain. Langsung ke pertanyaan aja. Jadi jangan menunjukkan kebodohanmu. Ini kan pertanyaan SD. Dari SD kamu kan udah diajarin ya. Ada berapa agama dan Tuhannya siapa? Ini nggak usah lagi. Kayak kaget gitu loh. Ya, jangan kayak gitu. Ini hal-hal yang paling basic gitu dari seorang anak SD. Jadi kalau Anda udah menjadi seekor dewasa, ya harus tanyanya lebih di-upgrade dong. Ya kan? Itu loh. SD pasti kamu udah dikasih pelajaran itu, SMP apalagi ya. Bertanya langsung. Iya, pertanyaan, Mbak. Kan judul itu. Yesus adalah utusan kan? Enggak, nah, coba baca dulu yang depannya. Tuhan, ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus, Tuhannya Oten, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya.
Silakan mau bertanya apa? Kasih kesempatan, Mbak. Kok Silakan mau enggak? bertanya apa? Saya ngasih kesempatan bertanya bukan curhat. Silakan. Mbak kan orang pinter. Kok Saya sudah utusan ngasih pertanyaan. Saya ngasih kesempatan Anda bertanya bukan curhat. Silakan mau bertanya apa, Pak? sesuai dengan judul yang saya tanyain? Mbak kan pinter nih, Oten pinter. Kok utusan jadi Tuhan itu apa maksudnya? Ini di awalnya Tuhan adalah ya. utusan. Jadi dari awal Tuhan dulu baru diutus. Aduh, bahasa Indonesianya nggak bener. Ini kan udah jelas nih, Tuhan dulu nih, baru utusan. Anda baca yang paling depan dong. Apa sekarang Anda udah ganti cara bacanya? Dari Tapi ya- kanan ke kiri? Atau dari Amin. kiri ke kanan? Yesus. Wah, nih ya, kalau kamu orang Indonesia, baca itu dari kiri ke kanan sayang, bukan dari kanan ke kiri. Utusan dulu baru jadi Tuhan, bukan. Karena saya tahu kamu ini adalah rakyat Konoha, salah. Karena kamu adalah orang Indonesia, saya ajarin kamu cara membaca dari kiri ke kemana sayang? Dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri. Karena kita bukan orang Wahyudi, bukan orang Arab. Kamu kalau misalnya masuk SD, nulisnya dari kanan ke kiri, nanti gurumu marahin kamu. Nah, ini Tuhan dulu baru jadi utusan, gitu loh. Aduh Tuhan, aduh abang bilkan maksud masalah statue. Aduh, gue capek ya ngomong, dilema banget gue ngajarin anak-anak orang Indonesia. Lu orang Indonesia, tapi lu nggak ngerti bahasa Indonesia. Ini kalian kayaknya harus SD lagi deh. Terus aku mengajar kalian bahasa Indonesia yang baik dan benar cara membaca. Iya kan? Itu kenapa diturunin? Suruh belajar baca dulu. Sekolah lagi. Tanya dulu gurunya, Bu Guru, mananya nih? Apa sayangku? Bu, kalau orang Indonesia bacanya dari kiri apa dari kanan, Bu? Nah, nanti dijawab sama guru. Sana tanya. Itu, kenapa sih turunkan? Tanya dulu sama gurunya, cinta-cinta bunda. Jangan dong. Oh bun, mereka kan di pesantren dari kanan ke kiri. Ini kan bukan di pesantren. Ini loh. Kalian tuh kenapa nggak happy banget dengan narasi ini? Jangan dikurang-kurangin. Ini ada nih, Tuhan. Ini sejak semula sudah Tuhan, baru diutus. Begono. Jadi bukan utusan, baru jadi Tuhan, bukan. Gitu. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu, Saudara-saudari setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus melalui video-video selanjutnya. Shalom, dan Tuhan Yesus memberkati.